Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keselamatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini dengan baik. Baik anak-anak, gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah ya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan absen dulu ya. Jadi kalau kemarin ada yang tidak hadir, saya harap hari ini hadir semua ya. Mas Izul, hadir. Mas Pariski, Hadir. Mas Yoga, Hadir. Mas Saiful, Hadir. Mas Wahyu, Hadir. Mas Hamzah. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat barokah di dunia wal akhirah. Silakan untuk Mas Hamzah untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, Bapak harap nanti dalam materi sistem pelumasan ini anak-anak bersungguh-sungguh ya, karena materi ini nanti akan sangat bermanfaat bagi anak-anak semua pada saat nanti anak-anak sudah lulus. Minimal apa? Anak-anak nanti akan mampu memperbaiki sistem pelumasan ini sendiri di rumah tanpa harus membawa ke bengkel. Baik anak-anak, sebelum kita masuk di dalam materi ini, Bapak mau tanya dulu, kira-kira dari anak-anak ini ada nggak yang pernah mengalami permasalahan pada sistem pelumasan? Ayo silakan. Pada mobil orang tua saya pernah gambar oli di dashboard itu Pak. Pada saat masih hidup. Pernah pada kendaraan orang tuanya Mas Hamzah ya, terdapat lampu indikator oli menyala pada saat kendaraan hidup. Ya, kira-kira apa yang menjadi permasalahannya? Ada yang tahu? Baik, Saya Pak. silakan. Bisa dari jumlah olinya yang kurang, Pak. Bisa dari jumlah olinya yang kurang. Ada lagi, silakan. Ayo. Baik anak-anak, jadi itu ya yang akan jadi permasalahan nanti untuk Mas Hamzah. Ini nanti kita jawab sama-sama, kita cari sama-sama jawabannya ya. Karena apa yang menjadi permasalahan Mas Hamzah inilah yang akan menjadi materi inti kita pada pagi hari ini, yakni lampu indikator oli menyala pada saat kendaraan hidup. Silahkan disimak, kira-kira apa nanti yang menjadi penyebab permasalahan ini? Silakan. Berarti kan di sini kunci kontak on ya. Jadi kan lampu indikator oli ini hidup. Ya, lampu indikator oli ini hidup. Berarti kan di sini. Nah, nanti pada saat kendaraan ini di-start, yang seharusnya lampu indikator ini mati, ini akan tetap hidup. Berarti kan di sini. Jadi apa saja sih yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya? Di situ yang pertama, anak-anak nanti setelah kegiatan belajar mengajar ya, kegiatan belajar pada pagi hari ini, anak dapat menentukan bagaimana cara memeriksa kerusakan dari sistem pelumasan ya. Yang kedua, anak-anak dapat mendiagnosis atau menganalisa sebuah kerusakan dari sistem pelumasan. Yang ketiga, anak nanti akan mampu untuk melakukan perawatan dan juga perbaikan pada sistem pelumasan yang mengalami gangguan. Oke. Kalau tadi permasalahan kita, gambaran masalah kita adalah lampu indikator oli yang menyala pada saat kendaraan hidup. Nah, sekarang kita akan menganalisis dari mana saja sih ya kerusakan itu terjadi. Nah, Yang perlu diperiksa, yang pertama di situ ada pemeriksaan sistem pelumasan, pemeriksaan bagian pompa minyak pelumas, ya.
kalau anak-anak perhatikan, ini adalah bentuk pompanya, ya. Ini adalah bentuk pompa oli. Bagaimana nanti cara untuk memeriksanya? Cara memeriksanya menggunakan obeng ini diputar, di dalamnya diputar, ya. Ini diputar, lalu muncullah oli dari lubang ini, ya. Saringan ini dimasukkan di dalam oli, lalu diputar, akan muncul oli. Kalau pompa ini tidak mengalirkan oli, maka bisa dipastikan pompa ini rusak atau harus dilakukan perbaikan. Ngerti? Ya. Oke, lanjut. Di situ bisa dilihat, ya, beberapa bagian. Yang kedua, ada pemeriksaan katup relief valve atau katup pengatur tekanan minyak pelumas. Sama di sini, Mas, ya. Jadi untuk pengatur tekanan, kemarin berapa tekanannya? Untuk tekanan oli 4 kg per cm per persegi, ya. Jadi untuk tekanan yang disarankan, ya, atau menurut spesifikasi itu adalah 4 kg per cm persegi. Baik anak-anak, apa sudah bisa dimengerti? Bisa. Oke, alhamdulillah. Kalau sudah, Bapak akan bentuk menjadi 2 kelompok. Nanti silahkan anak-anak berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD, ya. Ini LKPD yang sudah Bapak berikan kepada anak-anak, nanti silahkan dikerjakan. Tapi ingat, untuk penilaian LKPD-nya ini dilaksanakan secara pribadi atau individu. Jadi anak-anak nanti harus mengerjakan semuanya. Tapi cara menyelesaikannya, ya, silakan anak-anak nanti berdiskusi, ya, dengan kelompoknya masing-masing. Baik, Bapak akan membentuk kelompok. Kelompok 1 Izul, Pariski dan Mas Yoga. Untuk kelompok 2 Saiful, Wahyu dan Hamzah. Jadi silakan nanti anak-anak berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menyelesaikan LKPD. Saya beri waktu 40 menit untuk mengerjakan. Kira-kira ada yang bertanyakan? Tidak ada. Dalam mengerjakan LKPD, anak-anak boleh menggunakan LKS, boleh menggunakan mencari di internet, ya, boleh pakai modul. Silakan, bebas. Ya, silakan bebas mencari referensi atau jawaban-jawaban yang ada di dalam internet. Nanti setelah mengerjakan LKPD, anak-anak harus presentasi, ya. Ini meriksa apa, Mas? Meriksa pompa oli, Pak. Masih bagus atau tidaknya pompa oli, Pak? Oke, ini gimana keadaannya? Bagus, Pak. Masih bisa keluar olinya. Oke, alhamdulillah. Meriksa apa, Mas? Pemeriksaan kualitas oli, Pak. Gimana kualitasnya olinya? Baik. Masih Baik. bagus. Oke. Silakan lanjutkan. Periksa apa nih, Mas? Periksa jumlah oli, Pak. Oh, silakan. Gimana jumlahnya? Masih banyak atau kurang? Posisinya di low, Pak. Posisinya di Low. low. Bagaimana cara mengatasinya? Caranya dengan menambah jumlah oli, Pak. Dengan menambah jumlah. Oke, silakan lanjutkan.
Gimana? Bapak mau tanya kira-kira LKPD-nya sudah dikerjakan apa belum? Sudah semua? Oke, alhamdulillah. Seperti janji Bapak tadi, jadi anak-anak kalau sudah menyelesaikan LKPD, menyelesaikan diskusi, Bapak akan menyuruh untuk presentasi, ya. Jadi sekarang saya persilahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan perwakilan untuk kelompok 1. Terima kasih atas waktunya, Pak. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi, hasil analisa hidupnya lampu indikator pada sistem pelumasan. Pada NJ1 jumlah olinya berkurang sehingga mengakibatkan kurangnya tekanan oli. Kurangnya tekanan oli ini mengakibatkan lampu indikator menyala dan cara memperbaikinya dengan menambah jumlah oli. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 1. Sekarang saya beri waktu untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil induksi, Pak. Hasil analisa kerusakan hidupnya lampu indikator pada sistem pelumasan EINE 2 adalah saringan atau filter oli yang kotor, Pak. Ya. Sehingga menyebabkan tersumbatnya cairan oli. Dan cara mengatasinya ialah dengan mengganti filter oli, Pak. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kira-kira dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Jadi sangat penting sekali bagi sistem pelumas bekerja dan berfungsi secara maksimal. Karena akan berakibat fatal jika sistem ini tidak rutin dilakukan perawatan. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Jadi saya kira itu untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terus setelah ini Bapak akan memberikan tes sumatif, ya. Tes sumatif ini nanti silahkan dikerjakan di rumah. Besok pada pertemuan berikutnya tes sumatifnya bisa dikumpulkan. Untuk nilainya, nilai KKM-nya minimal adalah 75. Bagaimana kalau mendapatkan lebih dari 75, maka akan saya Bapak berikan pengayaan. Kalau di bawah 75, berarti nanti akan mengikuti remedial, ya. Tapi yang paling penting adalah anak-anak berusaha untuk mengerjakan. Bapak sangat menghargai apa yang anak-anak kerjakan, ya. Untuk materi minggu depan, karena sekarang kita sudah belajar sistem pelumasan, maka untuk materi minggu depan kita akan belajar mekanisme katup, ya. Bagaimana katup itu bekerja, kapan katup itu bekerja, itu besok kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja, ya, yang dapat Bapak sampaikan. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, pakai masker, selalu rajin cuci tangan agar kita terhindar dari wabah COVID-19 ini. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat barokah di dunia wal akhirah. Amin. Silakan Mas Hamzah untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, ya. Baik, cukup itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.